Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada pemirsa semua. Shalom. Topik kita kali ini adalah rapuhnya fondasi agama Islam. Kita akan membahas 3 sisi yang menjadi fokus pembicaraan kita terkait dengan fondasi agama Islam. Banyak sisi-sisi yang terkait dengan fondasi agama Islam, tetapi pada kali ini kita akan angkat 3 sisi karena sisi ini yang sangat dominan. Kita akan membahas kenapa sisi-sisi ini terlihat rapuh dan tidak kokoh, sehingga objektif yang hendak dicapai oleh agama Islam tidak bisa diwujudkan dalam realitas alam. Jadi konsep rahmatan lil alamin dalam agama Islam, terutama dalam syariat Islam, adalah konsep yang sungguh semu dan sungguh berdongeng. Okey. Nah, jadi ada 3 sisi yang akan kita bahas. Dalam setiap sisi mengandung 2 komponen yang akan kita fokuskan. Yang pertama adalah sisi rukun Islam dan rukun iman. Dalam Islam, untuk Anda ketahui bahwasanya rukun Islam adalah sesungguhnya rukun dongeng. Kenapa saya mengatakan dan menyimpulkan rukun Islam adalah rukun dongeng? Karena setiap ibadah ritual yang Anda lakukan atas dasar rukun-rukun Islam, hasilnya tidak bisa Anda faktualkan dalam realitas alam dan tidak bisa Anda faktakan. Hasilnya sungguh semu dan sungguh berdongeng. Itu kenyataan pertama yang harus dipikirkan. Nah, itu suatu persoalan, suatu duduk perkara yang tidak bisa Anda pungkiri. Kemudian persoalan rukun iman. Dalam Islam ada sejumlah rukun percaya buta kepada yang tidak berfakta, yang tidak bisa difaktualkan, yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Nah, jadi banyak komponen-komponen yang terkait dengan rukun iman. Salah satunya kita akan membahas persoalan konsep hari akhirat atau hari adanya alam lain daripada alam dunia ini. Nah, bahwasanya konsep hari akhirat yang ada dalam Islam tidak lebih daripada hipotese atau sebuah teori. Jadi hipotese ini tidak bisa dites dalam alam dan tidak bisa dievaluasi duduk perkara sebuah permasalahan. Sehingga konsep hari akhirat yang diajarkan dalam Islam sebagai ranah tempat tujuan akhir adalah sebuah penipuan, sebuah konsep yang tidak punya dasar apa-apa, hanya sebuah hipotese belaka, itu aja. Nah, jadi dalam dimensi rukun Islam sudah bermasalah karena ibadah ritual yang ditempuh oleh umat sebagai ibadah atau sebagai tobat ternyata hasilnya tidak bisa difaktualkan dalam alam. Hasilnya sungguh hampa dan sungguh semu. Makanya saya menyimpulkan rukun Islam itu sesungguhnya adalah rukun dongeng. Nah, kemudian di bagian rukun iman ini hanyalah sejumlah keyakinan yang buta yang tidak bisa difaktualkan dalam alam ini. Nah, jadi konsep apapun atau nama apapun yang dibubuhkan sebagai alasan rukun iman, misalkan akidah dan ghaib dan takwa dan lain-lain, konsep-konsep demikian, apapun nama yang dibubuhkan, yang perlu Anda ketahui bahwasanya di dalamnya itu adalah keyakinan percaya buta kepada yang tidak berfakta dalam alam. Nah, jadi 2 rukun yang ada dalam Islam itu sungguh bermasalah, sehingga
fondasi ini dari sisi fondasi pertama ini adalah rapuh, tidak kokoh dan tidak solid. Kemudian sisi yang kedua, persoalan konsep Nabi terakhir yang ada dalam Islam. Konsep Nabi terakhir ditolak oleh Al-Quran. Untuk Anda ketahui, dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir. Silakan Anda periksa sendiri. Dalam Al-Quran tidak ada konsep Rasul terakhir atau the seal of the prophets. Jadi ayat 40 dari surah 33, surah Al-Ahzab, Rasulullah wa khataman Nabi bukan artinya Nabi terakhir. Jadi dan juga bukan artinya Rasul terakhir. Jadi Rasulullah wa khataman Nabi, kalau dimengerti itu bertentangan dengan proses alam, maka kandungan makna yang diberikan oleh Islam, yaitu Nabi terakhir atau Rasul terakhir, bukanlah sebuah patokan kebenaran sebagai petunjuk. Karena manusia tidak bisa terlepas daripada bagaimana alam ini bekerja. Nah, jadi di dalam tujuan Nabi terakhir dalam Islam itu untuk membentuk akhlak manusia. Kan itu yang sering dikhabarkan. Nabi akan menunjukkan untuk membuat manusia ini berakhlak baik. Ternyata menurut kitab hadis, menurut Sahih Al-Bukhari, perangai Nabi yang diterangkan oleh kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya, termasuk kitab fikih, ya, seperti ini, ya kan, termasuk asbabun nuzul dan pendapat-pendapat mazhab dan tokoh-tokoh agama yang sering ditonjolkan seperti Imam Al-Ghazali. Semuanya itu mengandung narasi-narasi yang menggambarkan Nabi Muhammad ini Nabi zalim, Nabi yang tidak manusiawi dalam beragama. Sehingga untuk membentuk manusia kepada akhlak yang baik, kepada aswatun hasanah, tidak bisa berlandaskan materi-materi yang tidak baik atau jahat. Kalau perangai-perangai jahat yang diamalkan manusia, yang diklaim datangnya dari Nabi, maka manusia itu sendiri terjangkit. Akan terjangkit. Makanya antara perangai manusia atau umat yang meyakini bahwasanya Nabi melakukan hal-hal yang zalim dan dianggap itu sebagai aswatun hasanah, sebagai suri teladan, ini akan melahirkan perangai pada diri manusia itu bukan suri teladan. Karena pada esensi doktrin bukan perangai yang baik, walaupun diklaim perangai yang baik, walaupun diklaim sebagai aswatun hasanah. Nah, ini tolong Anda perhatikan sendiri. Ini sejumlah kitab Sahih Al-Bukhari. Anda perhatikan, Anda teliti sendiri. Banyak di sini tindakan dan sikap Nabi dalam beragama yang zalim. Kalau Anda amalkan, maka Anda akan terjangkit. Ketika Anda terjangkit dengan perangai-perangai yang zalim dalam beragama, yang Anda klaim datangnya dari kitab hadis yang Anda pegang, maka Anda harus terima bahwa ajaran yang Anda anut itu terpengaruh kepada diri Anda. Jadi antara perangai Nabi yang Anda yakini sebagai modal karakter dan hasil daripada karakter yang Anda tunjukkan adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Sangat terkait. Nah, kalau Anda bertindak atas nama agama, atas nama Nabi yang zalim dalam beragama, maka yang Anda tonjolkan, yang Anda pamerkan adalah sikap-sikap Nabi yang Anda anut. Kan itu. Makanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Karena dua dimensi antara tindakan kaum ulama atau umat untuk menegakkan syariat Islam yang zalim tidak terlepas daripada doktrin dan ajaran yang mereka pegang, yang mereka dapat dalam kitab hadis yang ada di tangan mereka. Jadi dua dimensi
Ini tidak bisa dipisahkan antara sumber doktrin dan tindakan yang diambil oleh umat atau ulama sebagai aturan syariat Islam atas nama Tuhan, yang zalim. Maka perangai yang zalim atau tindakan yang zalim yang diambil oleh ulama itu tidak bisa dipisahkan dengan perangai Nabi Muhammad yang mereka yakini. Nah, itu persoalan terkait dengan Nabi Muhammad secara keyakinan Nabi terakhir. Nah, dalam hal ini saya ingin menjabarkan sedikit bahwasanya menurut Al-Quran, Nabi Muhammad yang ada dalam kitab fikih, yang ada dalam kitab hadis, yang ada dalam kitab Ahlus Sunnah, itu sudah termasuk asbabun nuzul dan pendapat-pendapat para mazhab, bahwasanya Nabi yang diyakini dalam agama Islam adalah fiksi. Ini menurut Al-Quran, silakan Anda cek sendiri. Ada 5 kali kata Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran. 4 kali di bahagian surah, 1 kali atas nama surah. Jadi 5 kali totalnya. Tidak satu pun Muhammad yang ada dalam Al-Quran dimaksudkan sesosok seperti yang kita dapat dalam kitab fikih, seperti yang kita dapat dalam kitab hadis, seperti yang kita dapat dalam asbabun nuzul, seperti yang kita dapat dalam pendapat-pendapat mazhab dan lain-lain. Nah, jadi Al-Quran sendiri mensinyalir atau berpendapat bahwasanya karakter Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad yang diyakini dalam agama Islam adalah fiksi. Ini menurut Al-Quran. Nah, sehingga kenapa ini perlu dimengerti? Kenapa ini bermasalah? Karena terkait dengan konsep wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Makanya dalam Islam, kalaupun digunakan konsep wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul, yang artinya ikut Allah, ikut Rasul, padahal Nabi ini mengajak umat kepada kezaliman dalam beragama, sehingga gagal menciptakan agama yang dimaksud sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, persoalan yang kedua, konsep Allah itu sendiri atau konsep hukum Tuhan yang ada dalam Ahlus Sunnah adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, itu dua dimensi yang ada dalam kenabian yang diyakini dalam agama dan juga ketuhanan atau konsep Tuhan yang diyakini dalam Islam. Dua komponen yang sangat bermasalah dan sangat rapuh, sehingga esensi daripada komponen yang dimaksud, yaitu Allah dan Rasul, untuk diikuti oleh umat, ternyata hanya membawa umat, menjerumuskan umat kepada kenestapaan. Ya kan? Nah, itu persoalan yang kedua atau sisi yang kedua daripada fondasi agama Islam yang rapuh. Sekarang kita melangkah kepada sisi yang ketiga. Kita akan melihat objektif agama Islam itu sendiri, yaitu untuk membawa umat kepada pencerahan. Kan demikian, kepada kehidupan yang terang benderang. Kan demikian sering disebut-sebutkan. Nah, untuk dimengerti bahwasanya Islam sebagai doktrin agama adalah bukan sumber moralitas dan juga bukan sumber spiritualitas. Nah, kenapa Islam sebagai doktrin agama tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan juga tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas? Karena di dalamnya adalah mengandung unsur-unsur berdongeng, unsur-unsur percaya buta kepada yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Banyak mengandung konspirasi teori, banyak mengandung gosipan-gosipan. Nah, konspirasi atau gosipan bukanlah pernyataan yang fakta.
Jadi dalam Islam banyak sekali hal-hal yang demikian. Kalau Anda baca kitab hadis itu kan dan asbabun nuzul dan kitab fikih lainnya, itu kan di dalamnya adalah konspirasi atau klaim-klaim yang dibuat yang tidak bisa dievaluasi duduk perkara dan nilai sebuah permasalahan dalam alam ini. Nah, jadi hal-hal yang demikian tidak bisa dijadikan sebagai sumber moralitas atau untuk menciptakan moralitas manusia. Karena di dalam alam ini perlu sistematik. Akan proses moralitas dalam alam harus sistematis. Harus methodical. Jadi kalau bergelimang dan terbalut dalam keyakinan yang buta, ini ujungnya sering menjerumuskan. Sehingga ajaran Islam atau klaim agama Islam untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak bisa jadi kenyataan, hanya sebuah ilusi atau halusinasi saja. Nah, lebih jauh lagi perlu saya jabarkan sedikit kenapa Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis tidak bisa dijadikan suri teladan, atau karena perangai-perangainya yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Sehingga perangai Nabi pun, dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan tidak bisa juga dijadikan sumber spiritualitas. Kalau sembahyang dan ibadah ritualitas Nabi sendiri tidak membuat Nabi Muhammad itu kepada orang baik-baik, ya itu adalah satu bukti bahwasanya ibadah ritualitas yang ada dalam rukun Islam, sejumlah keyakinan yang ada dalam rukun iman dalam Islam, tidak menciptakan Nabi Muhammad itu sendiri kepada orang baik-baik, kepada orang-orang yang bisa dijadikan sebagai suri teladan, sebagai pemimpin umat, atau sebagai contoh yang bisa menjadi aspirasi agar kita ini kreatif dan produktif dalam hidup. Tidak bisa demikian, karena di dalamnya mengandung hal-hal yang terbalik daripada yang diklaim. Kalau diklaim Nabi Muhammad mengandung aswatun hasanah, ternyata kalau kita pelajari kitab hadis terbalik. Perangai dan perilaku dan tindakan Nabi sangat tidak manusiawi, seperti Nabi menyuruhkan umat untuk membakar seseorang sekalian rumahnya yang lengah ke masjid. Yang mudah-mudahan demikian. Ini sangat bermasalah kalau dijadikan sumber suri teladan atau sumber aspirasi dalam hidup. Makanya konsep Ahlus Sunnah tidak bisa menciptakan keemasan Islam seperti yang sering dibahas sebagai bahan berita dakwah. Menurut kajian saya, menunjukkan konsep keemasan atau cerita-cerita keemasan Islam pada masa beberapa abad yang lalu itu tidak mendasar. Nah, jadi nama-nama di antara yang sering disebutkan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Rumi, dan kaum Mu'tazilah lainnya, itu bukan bagian daripada abad Islam atau abad keemasan Islam. Karena abad keemasan Islam itu sendiri tidak ada. Ahlus Sunnah tidak bisa menciptakan tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi, tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, tokoh-tokoh seperti Rumi dan Al-Kindi dan lain-lain, termasuk kaum Mu'tazilah. Karena kenapa? Ahlus Sunnah sangat tidak menganjurkan pakai akal. Ahlus Sunnah sangat melarang pakai akal, karena dianggap akal ini mengacu umat menghilangkan keimanan seseorang. Jadi tidak boleh pakai akal.
Jadi yang digunakan, yang ditonjolkan dalam Ahlus Sunnah adalah percaya buta, keyakinan kepada klaim-klaim yang tidak bisa difatwalkan dalam alam atas nama Nabi atau atas nama Tuhan. Nah, jadi pendekatan perguruan yang ada dalam Islam melalui penakutan dan mengstigmakan hal-hal yang tidak yang perlu dimengerti oleh manusia, ini adalah pendekatan Ahlus Sunnah yang sangat tidak menunjukkan kebenaran. Kalau Ahlus Sunnah mengklaim satu pemikiran, maka itu harus terbuka untuk dikaji oleh semua pihak. Perlu dikritik kalau ada kekurangan dan perlu dibuktikan hipotesisnya itu bagaimana. Harus ada dalam alam proses perwujudannya itu bagaimana. Nah, makanya konsep otoritas yang digunakan oleh Ahlus Sunnah sebagai sumber kebenaran adalah sebuah konsep yang sungguh keliru. Apapun sanad, apapun model pendekatan otoritas yang digunakan, sanad itu sendiri yang ada dalam Ahlus Sunnah bermasalah. Kenapa? Sanad kalau Anda pelajari artinya adalah metode penipuan. Kan itu. Kalau ada satu argumen untuk membuktikan bahwasanya hadis dan rentetan hadis berdasarkan dari sosok yang dimaksud, yaitu dari Nabi Muhammad, karena sanad, sedangkan sanad itu sendiri adalah hanya pseudo science, maka sanad itu perlu dipertanyakan. Dalam hal ini, sanad adalah satu konsep yang rapuh sebagai fondasi kebenaran. Jadi itu 3 sisi dalam Islam sebagai fondasi Islam yang sangat rapuh, sehingga membuat agama Islam ini secara agama atau secara institusi tidak bisa menciptakan golongan atau umatnya untuk agar umatnya ini kreatif, agar umatnya ini bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada diri mereka, dan tidak bisa menciptakan umat ini kepada kondisi yang rahmat, yang terbuka, yang berguna bagi masyarakat itu sendiri atau perorangan kepada seseorang itu sendiri, dan juga kepada dunia untuk bisa mengkontribusi kepada dunia yang lebih luas.